Free angsuran selama 12 kali. 12 kali. Tapi tenornya 8 tahun ini ya. Benar. Jadi ntar di kontrak ini ya tetap 7 tahun jatuhnya. Langsung dipotong 12 kali. Oke. Itu. Wah, ini menarik. Ini yang paling menarik. Oke teman-teman, balik lagi di channel Mechanic Adventure dan hari ini kembali lagi saya main di SBT Cipulir. Di sini tuh selalu update soal promo, makanya saya main ke sini terus dan saya mau ngobrol sama salah satu sales konsultan yang ada di sini, Mas Vinton. Ya. Halo Mas. Baik. Oke Mas. Ya. Ini kali ini berhubungan dengan Gias berarti ya? Betul banget. Yang mau kita bahas nih, promo-promo terbaik yang mau diberikan sama Mas Vinton. Betul. Khususnya untuk Suzuki nih. Apa aja nih Mas? Boleh langsung di-spill nggak nih? Nah, ini kebetulan kita kan lagi program bulan Gias Mas ya. PRJ dan Gias sebenarnya sih. Jadi PRJ masih memang berjalan. momennya itu PRJ kita belum selesai nih tanggal 8 Juli ya. Ya, nah, betul. Nah, setelah PRJ itu kan kita ada event otomotif lagi, ibaratnya kayak lebarannya otomotif lah. Ya. Itu ada Gias. Nah, pada saat sekarang ini kita mau informasikan terkait masalah diskon dan program promo kreditnya Gias. Diskon dan program promo Gias. Betul banget. Oke, apa nih yang kira-kira bisa sama dengan Gias? Mungkin sebelum Gias mungkin ya. Gias kan tanggal 18 nih mulainya baru ini. Betul banget. Jadi mungkin kalau teman-teman sebelum Gias sudah berencana untuk beli mobil Suzuki, benar, itu sebenarnya nggak perlu nunggu Gias untuk dapetin promo yang sama. Betul. Dari sekarang juga udah bisa kok. Yang penting satu, leasingnya pakai Suzuki Finance. Nah, yang penting Suzuki Finance. Benar. Soalnya banyak benefit yang dapetin kalau misalnya kita pakai SUV ini. Oke, kalau gitu kita langsung bongkar aja apa aja yang bisa diberikan oleh Suzuki Finance untuk teman-teman saya. Bener banget. Oke. Untuk saat ini kita bicara OTR dulu Mas kali ya. Siap. Ini mungkin dari mobil yang di belakang kita ini ya. Kita sekarang udah ada di XL7. XL7. Okay. XL7 punya 3 tipe. Yang pertama Zeta manual, harganya 259400. Oke. Zeta Matic 270400. Siap. Beta manual 287200. Sip. Beta Matic 298200. Oke. Alpha manual 297200. Alpha Matic 308200. Itu tadi OTR-nya ya. Yes, yang betul. masih berlaku untuk saat ini. Ya, bulan Juli. Bulan Juli. Nah, sebelum masuk ke programnya Sufi, mungkin diskonnya dulu, Mas. Oke. Boleh disebutin nggak? Terkait masalah diskon. Pokoknya untuk varian XL7 diskonnya kepalanya 3 depannya. Kepalanya 3. Ya, 3 berapa ntar japri aja. Oke. Pokoknya 30 ke atas pokoknya ya. Yes, betul banget. Siap kalau begitu. Oke. Sekarang yang paket promo dari Sufi, dari Suzuki Finance sendiri apa nih yang paling update? Nah, sekarang kita lagi bagi-bagi voucher selama program Gias ini Mas ya. Kita ada voucher 2 juta untuk setiap konsumen yang pakai leasing Suzuki Finance. Oh, voucher 2 juta ya. Benar, voucher langsung lagi tanpa syarat. Tanpa syarat. Benar. Oke, siap. Nah, ini salah satu contohnya. Saya ambil contoh untuk tipe Zeta manual. Zeta manual, oke. Iya, benar banget. Zeta manual. Untuk Zeta manual Bapak Ibu cukup bayar DP di 33.850. Oke. Dengan angsuran 4.520. Itu selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Dan langsung dapat e-tol 2 juta. Itu di luar voucher? Ya, voucher itu e-tol itu. Oh, maksudnya voucher itu e-tol. Kirain tadi ada dapat 2 juta, dapat voucher e-tol lagi 2 juta. Enggak ya? Dapat e-tol 2 juta. Dapat e-tol 2 juta. Betul. Oke, siap. Itu untuk yang DP minim atau DP normal kalau yang ini DP normal. DP normal. Nah, siap. DP minim nih. Sebenarnya bukan DP minim sih, Mas. Jatuhnya ini kayak beli angsuran 8 tahun, cuman free angsuran 12 kali. Oh. Jadi cuman tenornya cuma 7 tahun aja. Jadi ini bisa free angsuran selama 12 kali. 12 kali. Tapi tenornya 8 tahun ini ya. Benar. Jadi ntar di kontrak ini ya tetap 7 tahun jatuhnya. Langsung dipotong 12 kali. Oke. Wah, ini menarik. Ini yang paling menarik sih, Mas. Soalnya sekarang kalau misalnya angsuran 5 juta aja dikasih 10 udah hematnya 50 juta. Dikali 12 kali hematnya udah hampir 60 jutaan. Iya, betul. Dan ini pakai Sufi ya? Pakai Suzuki Finance. Suzuki Finance ya? Betul banget. Siap, Mas. Sebentar, sebelum kita lanjut ke paket berikutnya. Sekarang misalnya saya nih ngambil untuk yang 8 tahun. Ya, boleh. Kan saya dapat free angsuran 7 tahun. Betul. Setelah 4 tahun, saya ingin melunasi. Benar. Nah, itu
Gimana? Ada penalti kah? Bagaimana? Nah, kalau misalnya terkait masalah pelunasan, Bapak Ibu yang pasti benefit yang didapatkan itu bunganya dihapuskan. Jadi hanya bayar sisa pokok hutangnya aja. Oke. Jadi paling tinggal bayar penalti itu juga nggak terlalu gede, paling ya bayar biaya administrasi pengurusan segala macam lah. Oke, tapi nggak besar ya? Nggak besar. Bisa Yang jelas itu ya? bunganya kalau misalnya mau pelunasan itu dihapuskan. Bunganya dihapuskan, Sisa tinggal pokoknya. Pokoknya udah paling enak banget pakai Suzuki Finance. Ih, mantap. Ini satu pilihan nih. Jadi kalau mungkin seandainya kepingin dapat angsuran yang nggak terjangkau yang rendah, betul, itu ngambil 8 tahun dulu kan. Benar. Nanti kalau ada duit, mungkin mau dilunasi ya bisa juga. Betul. Dan enaknya kalau misalnya pakai Suzuki Finance, walaupun tenornya panjang 7 tahun, dia tidak ada kenaikan suku bunga sama sekali. Jadi flat ya. Dari awal angsuran sampai selesai itu flat, rata. Siap. Gitu. Oke, mantap kalau begitu. Oke, berikutnya. Ya. Nah, untuk yang pakai tenor 7 tahun, Bapak Ibu cukup bayar DP itu 21.097.000. Oke. Dengan angsuran 3.975 selama 7 tahun langsung. Selama 7 tahun langsung, tadi yang dipotong 12 bulan. Yes, ya. benar banget. Oke. Yang tadinya harus 8 tahun dan ada kenaikan, itu 7 tahun rata. Nah, ini cuma ada di Sufi aja berarti ya? Sufi ada. Di Suzuki Finance saja ya, cuma di sini. Siap. Ada lagi? Cukup, itu aja Cukup. dulu. Ya. Berarti nggak ada DP minim di sini ya? DP minim ya 21 juta termasuk DP minim sebenarnya sih. Kan tenornya panjang. Iya. Siap Mas Winton kalau begitu. Ya. Mungkin dari XL7 kita beralih ke Pindah mana? ke R3. Kita ke R3. Ayo kita ke R3 yuk. Oke Mas, kalau untuk Suzuki R3 ini gimana nih promo yang dari Sufi bisa diberikan? Oke, untuk R3. Ya. Sebelum kita masuk ke promonya, aku sebutkan untuk harga OTR sekarang dulu. Oke, siap. Untuk R3 kita punya 3 tipe, GX, GL, GX, dan Cruise. Nah, GL, GX, dan Cruise yang terbaru ya. Siap. Oke. Untuk tipe GL yang non hybrid, itu manualnya harganya di 255.400. Siap. GL Matic-nya 266.400. Oke. GX manual 276.200, GX Matic 287.200. Cruise yang manual 288.800, Cruise Matic 299.800. Oke, siap. Itu harga OTR-nya. Kalau untuk yang di R3 ini untuk diskonnya gimana, Mas? Sama, mirip sama saudaranya, kepala 3 juga. Kepala 3 juga. Siap. Pokoknya untuk besarnya berapa, japri aja langsung. Langsung jawab aja ke nomornya Mas Winton ya. Iya. Oke. Kalau paketnya gimana? Nah, untuk paket kreditnya nih, aku ambil contoh untuk tipe yang tipe R3 GX manual hybrid. Oke. Nah, untuk tipe GX ini, Bapak Ibu cukup bayar DP di 34.050.000. Yap. Dengan angsuran 4.800.000 selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Nah ini kalau yang pakai 5 tahun tadi langsung dapat voucher e-tol 2 juta. 2 juta itu. Nah, ini syarat dan ketentuannya bagaimana kalau di Sufi? Ya yang penting DO aja terima unit udah. Nggak ada syarat apapun. Oh, nggak ada syarat apapun. Nggak, Mas, untuk di checking dan lain. Oh, kalau untuk syarat kredit, nah kebetulan nanti kita ada narasumber langsung dari orang Suzuki Finance. Nah, nanti kita bahas detail deh. Detail di sana ya. Persyaratannya apa aja, program yang 7 tahun seperti apa persyaratannya. Nanti kita jabarkan secara rinci dan detail. Mantap. Gitu. Jangan kemana-mana, pokoknya tonton sampai habis. Bener banget. Oke. Setelah itu yang berikutnya. Nah, yang selanjutnya nih, untuk yang 7 tahun. Oke. Nah, Bapak Ibu cukup bayar DP 20.241.000. Siap. Dengan angsuran 4.200.000 selama 7 tahun. Selama 7 tahun. Dan ini rata sampai akhir angsuran. Oke. Gitu. Wow. Itu tadi yang berarti yang dapat free angsuran sama 12 bulan ya. Betul banget. Tenor 8 tahun. Jadi yang harusnya 8 tahun. Jadi cuma kan kalau misalnya dari yang udah 8 tahun itu kan biasanya ada kenaikan angsuran ya. Nah, kalau di sini sama seperti yang saya sebutkan tadi, dari tenor 1 sampai ke tenor berapa ya? 84 ya? 84 itu rata dia, sama. Oke. Jadi tidak ada floating atau kenaikan suku bunga. Siap. Gitu. Oke. Mungkin dari R3 kita ke yang lebih kecil lagi. Benar, boleh kita kita coba lihat simulasi kalau misalnya mungil. di espresso si mungil ini seperti apa. Kita ke sana ya? Boleh. Ayo, Mas. Ayo. Oke. Siap, Mas. Kalau untuk espresso sendiri ini harga OTR berapa? Nah, untuk espresso nih, kalau untuk espresso kita hanya satu varian. Satu varian? Iya, satu varian aja. Satu tipe maksudnya. Paling tinggal AGS sama manual aja. Oh, maksudnya ada transmisi manual? Ya, hanya transmisinya aja. Ya. Untuk yang manual, langsung. OTR itu di 169.100. Sementara untuk yang AGS-nya di 179.100. Jadi 10 juta selisihnya. Oke, jadi 10 juta untuk yang antara yang manual sama yang Matic ya? Matic, AGS. Oke, siap. Kalau untuk diskonnya?
Oh, untuk diskonnya pokoknya espresso diskonnya gede deh. Japri aja langsung. Siap. Oke, ntar pasti hitungannya paling the best. Paling the best ya. Benar. Oke. Siap. Oke, kalau untuk program dari Sufi bagaimana? Nah, ini dia nih. Untuk program Sufinya, untuk paket yang 25, yang free e-tol 2 juta. Free e-tol 2 juta. Oke. Betul. Bapak Ibu cukup bayar DP 28.775.000. Siap. Dengan angsuran 3,3. 3,3. 3.325.000 selama 5 tahun. Dan Selama ini 5 tahun. nanti pada saat delivery ya sama, dia dapat e-tol 2 juta langsung. Oke, berarti semua unit Suzuki pembelian di Mas Bendon dapat Benar, e-tol 2 pokoknya juta ya. satu wajib program PRJ atau GIAS. Oke. Salah satu deh, pokoknya ntar selama tanggalnya masih berlaku, ya itu bisa nanti dibantu. Dapat e-tol 2 juta. Benar, tanpa mesti klaim, gampang kok itu. Oke. Siap. Oke. Itu. Berikutnya tadi ada lagi yang satunya lagi. Ya, dan selanjutnya untuk paket yang free angsuran 12 kali, Ya. 8 tahun ke 7 tahun. Bapak Ibu cukup bayar DP-nya ini agak kecil sedikit, 23.254. Oke. Tapi angsuran lebih murah, dia di 2.700.000 selama 7 tahun. Selama 7 tahun. Ini yang dapat free angsuran selama 12 kali. 12 ya? kali dan dia rata sampai akhir angsuran. Sampai akhir angsuran. Dan enaknya Mas, walaupun ini tenornya panjang, biasanya kan ya kalau asuransi oke, mungkin oris hanya 1 tahun ya. Tapi kalau untuk yang tenor 7 tahun ini, dia selama masa angsuran itu sudah dapat asuransi jiwa. Oh, dapat asuransi jiwa. Dapat sesuai dengan nama debiturnya gitu. Ya. Oke, itu asuransi jiwa itu nilai nominalnya berapa? Kalau untuk nilai nominal nanti kita bahas. Oke. Nanti pas kebetulan ini jadi sama orang Sufi saya udah bikin list pertanyaan apa aja nanti mau saya tanyakan. Asuransi jiwa seperti apa, syarat untuk DP yang tenor 8 tahun seperti apa, nanti kita jabarkan semuanya. Tanyakan lebih detail lagi ya. Bener banget, langsung ke sumber yang valid. Oke, mungkin dari sini mau kemana lagi kita? Kita ke Baleno. Kita ke Baleno. Oke, kita langsung ke sana. Oke. Untuk Baleno sendiri bagaimana? Nah, untuk Baleno terkait diskon dulu ya. Siap. Pokoknya Baleno sama juga kayak R3 sama XL. OTR dulu dong. Oh ya, OTR. Oh, diskon buru-buru amat. Semangat banget jualan Baleno. Baleno kita hanya satu tipe, satu transmisi. Itu OTR-nya di 283.900. 283.900 dan itu matic ya? Hanya matic aja. Hanya matic aja. Oke. Nah, untuk simulasi, diskon dulu. Diskon dulu dong. Buru-buru amat ke simulasi. Untuk diskonnya pokoknya sama kayak saudaranya R3 7 kepala 3. Kepala 3. Nah, siap kalau begitu. Oke, sekarang waktunya simulasi kredit. Ya, untuk simulasi kreditnya, Baleno, Bapak Ibu cukup bayar DP 37.975. Siap. Dengan angsuran 4.900.000 selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Benar banget. Oke, itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, yang tenor free angsuran 12 kali. Oke. Bapak Ibu cukup bayar DP di 23.588. Oke. Dengan angsuran 4.350.000 selama 7 tahun aja. 7 tahun. Dan ini juga dapat free voucher e-tol. Voucher e-tol 2 juta 2 juta untuk yang paket 5 tahun dan free angsuran 12 kali untuk paket 8 tahun. Oke, siap kalau satu lagi, Mas. Apa itu? Kakaknya ini lupa. Kakaknya Grand Vitara. Oke, Grand Vitara. Ini bocoran Grand Vitara kepala diskonnya 4. Oh. Pokoknya dari 41 sampai 49 japri aja. Siap kalau begitu. OTR-nya dulu. OTR dulu. Nah, tadi diskon di depan ya. OTR baru OTR. Oke. Nah, untuk OTR sendiri, Grand Vitara yang single tone siap GX di 393.400. Oke. Nah, untuk simulasi kreditnya, Bapak Ibu cukup bayar DP di 48 juta aja. 48 juta. Dengan angsuran 6.710.000 selama 5 tahun. Siap. Atau kalau misalnya mau yang tenor free 12 kali angsuran, tenor 7 tahun, Bapak Ibu cukup bayar DP di 25 juta aja. Angsurannya 5.875.000. Oke, kalau begitu mantap. Dan tetap dapat free tol juga ya. Pasti ya, 2 juta juga ya. Betul. Siap kalau gitu. Ya. Mungkin habis ini kita ngobrol sama orang narasumber langsung. Betul. Oke, kalau begitu mungkin saya tutup dulu sebentar di sini. Iya. Kita closing dulu di sini. Mudah-mudahan konten yang kita buat ini bisa jadi referensi buat teman-teman dari mobil Suzuki dan leasingnya dari Sufi ya. Benar. Jangan lupa Suzuki Finance. Dan Suzuki Finance, Sufi itu singkatan dari Suzuki Finance. Dan kalau misalnya Bapak Ibu mau simulasinya DP-nya beda atau mungkin berubah, japri aja langsung. Langsung japri aja. Kita juga tetap terima kok. Semua DP, semua tenor kita masuk. Ya. Oke teman-teman, kalau begitu sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Sampai jumpa dan
Bye-bye. Bye. Ya, nah ini kita sekarang sudah sama orang Suzuki Finance-nya tadi nih, seperti yang saya janjikan tadi. Nah, kita dengan Mas siapa dulu nih, Mas? Dengan Arka. Mas Arka dari Suzuki Finance. Suzuki Finance. Suzuki Finance cabang mana, Mas? Kebetulan saya di cabang Kedoya. Cabang Kedoya. Nah, ini emang Suzuki Finance ini salah satu partner, bukan partner, memang kita masih satu naungan, Mas ya. Betul. Jadi setiap konsumen yang melakukan kredit Suzuki dengan Suzuki Finance itu udah pasti persiapan lebih gampang. Ya. Dan yang menariknya itu pasti hitungannya paling murah. Ya karena memang dari Suzuki-nya langsung. Ya, gitu. betul. Seperti itu. Nah, Mas Arka, ini aku ada banyak pertanyaan nih dari beberapa konsumen yang udah pernah kredit pakai Suzuki Finance. Oke. Kan tadi aku sempat jelaskan juga terkait masalah asuransi jiwa. Oke. Nah, karena di Suzuki Finance ini setiap konsumen yang kredit pasti dapat asuransi jiwanya. Betul. Boleh dijabarkan sih, Mas, sebenarnya asuransinya seperti apa yang di-cover Suzuki Finance terhadap konsumen yang melakukan kredit pakai Suzuki Finance? Oke. Nah, jadi gini teman-teman. Untuk konsumen yang memiliki fasilitas pinjaman di Suzuki Finance, itu sudah di-cover sama asuransi jiwa. Asuransi jiwa. Oke. Asuransi jiwanya ini di-cover untuk pemohon kredit. Pemohon kredit, berarti Ya. debiturnya sendiri Debiturnya ya? langsung. Pasangan di-cover nggak? Enggak. Enggak. Karena yang kita ikat hanya pemohon kreditnya pemohonnya saja. aja. Oke. Jadi ketika si pemohonnya ini mengalami musibah meninggal dunia, itu nanti si pihak ahli waris bisa melakukan klaim ke kantor Suzuki Finance. Oke. Dan otomatis nanti cicilannya dia akan dilunaskan oleh pihak asuransi. Oke. Persyaratannya minimal dia harus sudah berjalan angsurannya kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. Jadi kalau boleh saya ringkas nih ya. Jadi misalnya ada konsumen kredit. Amit-amit, kalau bisa jangan terjadi ya. Ya, betul. Si debiturnya ini meninggal dunia. Ya, Nah itu otomatis mobil berarti buat konsumennya. langsung kita keluarkan. Wih, mantap. Sambil tuh. menunggu proses asuransinya selesai. Nah, itu dia, intinya menarik banget. setelah dia melakukan klaim, konsumen tetap melakukan kewajiban pembayaran angsuran. Oke. Nanti ketika prosesnya sudah selesai, Baru tuh langsung ya. kita kasih berikan BPKB-nya kepada ahli waris. Ini yang tadinya mohon maaf abis sedih, seneng nih langsung dapat mobil gratis. Ya, Menarik banget tuh. Jadi Bapak Ibu nih kalau misalnya udah kredit nih pakai Suzuki Finance, jangan takut karena memang pada dasarnya sudah kita cover dengan asuransi jiwa. Ya, betul. Nah terkait masalah ahli waris, Mas, ahli waris itu bisa istri ya, Ya, betul, anak istri. mungkin gitu ya. Kalau dia sudah menikah, yang pasti ke istrinya. Tapi kalau dia masih pemohon tunggal dan penjamin orang tuanya boleh. Oke, yang penting pokoknya selama satu kakak ya. Betul. Iya, kalau tetangganya nggak bisa. Nggak bisa. Oke, itu dia terkait asuransi jiwa. Jadi udah jelas. Nah, ini asuransi jiwa ini hanya mengcover meninggal dunia kah? Atau kalau misalnya kejadian amit-amit kecelakaan nih, terus dia cacat permanen. Nah, itu kira-kira seperti apa, Mas? Ini hanya untuk meninggal dunia saja. Hanya meninggal dunia. Ingat ya, Bapak Ibu. Jadi yang kita cover hanya meninggal dunia. Jadi kalau misalnya cacat permanen, ya itu nanti kalau asuransi jiwa mungkin Bapak Ibu ada asuransi yang lain. Betul. Gitu, bisa dipasangin langsung. Oke, nah tadi terkait masalah asuransi jiwa. Jadi tadi udah jelas banget kalau misalnya meninggal dunia dan selama sudah melewati batas 6 bulan itu bisa langsung diklaim ya. Tinggal diklaim saja. Nah, itu dia udah clear. Terus ada lagi pertanyaan gini, Mas, terkait masalah tenor yang 7 tahun. Oke. Aku mau tanya dulu, Mas. Ini bener nggak sih, kan kalau di beberapa leasing yang lain itu, ya saya nggak sebut leasingnya ya, pokoknya ada leasing, dia bisa tenor panjang, cuman ada kenaikan angsuran nanti. Oke, fix and cap. Fix and cap. Nah, kalau di Suzuki Finance ini seperti apa, Mas? Apakah sama kayak gitu atau rata nih dari angsuran satu? Misalkan kalau 7 tahun itu berarti 84 kali ya? Ya. Nah, apakah rata sampai akhir angsuran atau seperti apa, Mas? Ya, jadi gini. Kalau di Suzuki Finance, itu batas maksimal tenornya emang 7 tahun. Hanya 7 tahun? Hanya 7 tahun. Dan untuk angsurannya sendiri kita flat. Dari mulai cicilan pertama sampai cicilan terakhir. Oke, berarti tidak ada kenaikan suku bunga. Tidak ada kenaikan suku bunga. No, jadi benefitnya tenornya panjang, angsurannya udah fix, nggak bakal berubah. Pokoknya apa yang ditandatangan di kontrak ya segitu terus sudah, nggak bakal ada kenaikan sama sekali. Nah, ini menarik banget sih, Mas ya. Jadi kita udah kebayang nih dari awal sampai akhiran udah tahu nih angsuran bakal segini terus. Gitu. Nah, kalau terkait masalah persyaratan nih, Mas. Soalnya dengar-dengar memang ada beberapa regulasi yang harus terpenuhi nih kalau misalnya untuk angsuran tenor panjang ini. Nah, kalau untuk yang tenor panjang ini bukan salah satu ya, persyaratannya apa aja, Mas, kira-kira? Oke.
Jadi di Suzuki Finance sendiri, sekarang kita ada program yang namanya Infinity, Priority, Pre-Approve, dan Simplikasi Dokumen. Nah, apa aja tadi? Infinity, Infinity, Priority, Priority, Pre-Approve, sama Simplikasi Dokumen. Simplikasi Ya. dokumen. Nah, kita bahas yang pertama dulu nih, yang Oke. Infinity. Seperti apa Infinity? Oke. Jadi untuk Infinity ini, kita tetap melakukan B-checking di awal. Jadi semua Oke. segmen konsumen, mau itu wira swasta, PNS, atau karyawan swasta, kita tetap melakukan B-checking. Ketika hasil B-checkingnya keluar kategori Infinity, itu konsumen berhak mendapatkan fasilitas kredit DP berapapun. DP berapapun? DP berapapun. DP 5% boleh? Kalau misalnya kapasitasnya masuk, B-checkingnya oke, clear. Wah, mantap. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nih merasa historik kreditnya bagus, nah itu ditariknya dari berapa tahun ke belakang, Mas? Nah, ditariknya itu dari 2 tahun terakhir, 2 tahun dan terakhir. minimal fasilitas pinjamannya itu 500 juta. Nah, itu dia kuncinya. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nih, biasanya kalau 500 itu rumah mungkin ya, KPR. Ya, kemungkinan KPR. Atau mungkin mobil-mobil premium mungkin ya. Betul. Pokoknya nilainya kurang di atas 500 juta, itu bisa pakai paket yang saya sebutkan tadi, yang bisa 8 tahun DP rendah. Ya, betul. Clear 7 tahun. 7 tahun. Nah, jadi persyaratan itu wajib pernah punya histori kredit 2 tahun terakhir. 2 tahun ke belakang senilai 500 juta. Dan ini fasilitas kredit kan Mas ya, bukan pokok hutangnya. Betul, fasilitas kredit. Nah, jadi Bapak Ibu misalnya gini, misalnya kredit mobil, harga mobilnya mungkin 300 juta. Ya. Kemudian setelah di total sama bunga, kalau misalnya mencapai 500, itu bisa pakai gitu. Pokoknya yang kita hitung total pinjaman dia. Total Dari satu pinjaman. fasilitas. Oh, bukan akumulasi. Bukan, hanya satu fasilitas. Oke, nah berarti ya bisa dipastikan ya mobil yang harganya range di atas 400 juta, atau KPR rumah, Betul. atau kalau misalnya beli sepeda listrik Sepeda listrik, yang lapisannya emas. selama harganya masih saja oke lah. Sepeda listrik lapisan emas. Ya, Nggak ya, pokoknya intinya nilai fasilitas kreditnya senilai 500 juta ke atas Ya. itu bisa ya. Oke. Oke, aman. Itu clear untuk yang priority. Infinity. Kalau yang priority seperti apa, Mas? nah, kalau prioritas sama, secara pengecekan kita tetap pakai B-checking. Tetap BI checking. Kalau B-checkingnya clear, dia nggak bisa masuk ikut Infinity. Nah, dia masuk kategorinya ke Priority. Priority. Nah, Priority ini adalah DP-nya itu turun 5% dari paket yang beredar saat ini. Contoh, Oke. Sufi saat ini mempunyai paket minimal DP 20%. 20%. Ketika kita melakukan B-checking dan muncul kategori priority, itu DP-nya bisa turun 5% dari paket tersebut. Oke, jadi dari 20 ke 15. Betul. Berarti kalau misalnya Suzuki Finance ngeluarin paket 10%, bisa ke 10%, 5%. Bisa. Kalau misalnya paket 5% bisa 0%. Bisa. Tergantung paket yang berlaku saat ini ya. Betul. Oke, berarti kalau untuk saat ini kan selama program PRJ Gias, kita minimal 20% ya. Ya, Berarti Bapak Ibu kalau misalnya masuk kategori priority, bisa dengan DP cukup 15% aja. betul. Ih, mobil 15% murah banget, Mas. Murah sekali. Murah banget. Dan di kita murni ya, DP murni 15%. Nah ini Bapak Ibu nih, sekalian saya edukasi ya. Jadi sebenarnya DP itu ada 2 tipe, Mas ya. Betul. Ada DP murni, ada DP yang jadi asuransi segala macam udah dimasukin di depan dulu semua. Betul. Gitu. Nah, kalau Suzuki Finance ini benefitnya Bapak Ibu DP-nya murni. Jadi gampang hitungnya. Kalau 15% tinggal Bapak Ibu kali aja. Kalau tarik mobil dikali 15%, itulah DP Bapak Ibu. Betul. Seperti itu. Nah, ini menarik banget nih. Jadi konsumen juga tahu nih DP-nya berapa gitu. Gampang hitung lah. Kan Ya. di leasing-leasing lain susah nih hitungnya kadang, Mas. Hmm. DP 20% itu kadang beda. Ya. Gitu. Karena ada biaya-biaya kayak asuransi, fudisi, administrasi dimasukin di depan. Jadi sehingga kita juga ngira-ngira nih 20%-nya berapa. Kalau di CV udah Paling clear. gampang. Tinggal Benar. OTR dikali Terang banget di DP depan persen. nih. Oke, menarik. Nah, kalau untuk yang priority nih, itu regulasinya seperti apa, Mas? Untuk persyaratan kreditnya. Priority. Untuk yang lolos masuk kategori priority ini. Nah, priority itu kurang lebih sama seperti Infinity ya. Mm-mm. Hanya saja mungkin dia pinjamannya itu tidak sampai 500 juta. Nah, Gitu. tuh. Oke. Mungkin di range berapa gitu kira-kira estimasinya biar si konsumen juga tahu nih. Dia Ya masuknya kemungkinan di range 250 sampai 500 lah ya. 250. Kalau yang tadi kan untuk Infinity 500 ke 500, atas, ini oke. 500 ke bawah. Benar. Nah, jadi nih kalau misalnya Bapak Ibu pinjamannya nih under 500, Ya. nah bisa dipastikan masuk kategori ke yang priority. Betul. Jadi priority itu bisa dibilang DP 15%, simpelnya gitu ya. Ya, simpelnya gitu. Karena paket yang beredar saat ini kan untuk Suzuki Finance 20. 20%. Emang aja. rata-rata leasing 20% sih ya, kebanyakan sih mayoritas seperti itu.
Nah, jadi bisa pakai TP paket 15% dan ini tenornya bisa 7 tahun. Sampai 7 tahun Sampai juga. 7 tahun. Dan flat lagi. Flat juga. Benar. Jadi udah DP-nya 15%, angsurannya 7 tahun, flat sampai masa akhir angsuran. Betul. Waduh, ini menarik banget sih kalau menurut saya ya. Ya. Soalnya kalau kita bandingkan apple to apple sama yang tipikal seperti itu, Bapak Ibu bisa rasakan deh selisih angsurannya berapa. Ya. Beda banget. Saya sendiri soalnya udah ngerasain dan saya udah coba bener-bener jauh banget selisihnya Mas jadinya. Udah yang mohon maaf sebelahnya itu soalnya satu floating. Kedua tenornya panjang banget. Ketiga, kalau terkait masalah mungkin proses kredit ya, emang udah nggak ada yang lawan Suzuki Finance. Suzuki Finance terkenal gampang proses kreditnya, gampang, cepat. Pokoknya prosesnya nggak neko-neko lah. Yang penting data yang kita sajikan tuh bener apa adanya gitu. Real tanpa direka-reka. Oke, itu untuk paket yang priority. Selanjutnya untuk paket yang pre-approve. Oke. Nah, selain Infinity dan Priority, kita juga ada paket Pre-approve dan Simplikasi Proses. Simplikasi proses. Tuh, nah, kalau untuk masuk kategori Pre-approve dan Simplikasi Proses atau Simplikasi Dokumen, itu minimal DP-nya 35%. 35%. Nah, nilai plusnya bagaimana? Kalau dia masuk kategori Pre-approve, itu konsumen otomatis di-approve. Otomatis. Otomatis. Disurvey nggak Mas? Disurvey hanya untuk tanda tangan kontrak saja. Itu mah bukan disurvey. Berarti cuman ya datang, tanda tangan, selesai pulang. Betul. Wah, ini nih. Ini yang nggak ada di yang lain nih. Jadi, kalau misalnya konsumen kategori DP-nya dia 35% up ya. Up. Itu Bapak Ibu nggak ribet-ribet deh. Nggak ribet-ribet. Benar. Tapi benar sih Mas, menarik. Soalnya biasanya sih orang yang DP-DP-nya besar itu memang konsumen yang secara kapasitas itu bagus lah. Betul. Nah, biasanya sih dari yang udah-udah, semakin bagus si kapasitas konsumen, mereka pasti private banget sama data. Ya, betul. Jangan Kita kan akan menjaga itu. Bener, mereka tuh sangat care banget sama data mereka. Mereka nggak sembarangan kasih KTP loh. Betul. Saya pernah kasih, biasanya kan konsumen fotoin KTP. Ini mesti datang ke rumahnya, mesti foto langsung. Ya, gitu. benar. Memang, Makanya kita minta data yang nggak banyak sih. Secara nggak langsung kita survei itu hanya tanda tangan kontrak. bener. Kenapa? Karena untuk data KTP KK, konsumen pasti sudah ada kan? Betul, Kita pasti. tinggal foto di tempat aja. Nah, itu dia menarik banget. Nah, kalau untuk pre-approve ini Mas, itu durasinya berapa lama sih? Dari misalnya nih, konsumen SPK, langsung dikasih di hari yang sama, misalnya jam 8 nih SPK, langsung datanya udah lengkap nih, kasih ke leasing, KTP KK, terus nomor telepon, dikasih ke leasing. Dari mulai data dikasih ke leasing sampai di approve, sampai disetujuin, itu kira-kira berapa lama Mas? Nah, untuk ketentuan pre-approve, ketika teman-teman dealer ya, terutama sales memberikan data ke pihak kita, kita akan lakukan cek. Itu paling lama 1 jam. 1 jam. Itu kita sudah bisa keluarkan PO-nya. Waduh, ini nih luar biasa. 1 jam langsung PO. Paling lama. Paling lama lagi. Iya. Wah, berarti bisa dikatakan 30 menit bisa pasti disetujuin. Saya pernah ngecek 15 menit, oke. 15 menit disetujuin. Iya. Wah, gila, ini nggak ada yang lawan sih memang. Jadi 15 menit bisa di-approve. Yang penting kalau satu lancar pasti wajib. Kalau 1 lancar, dia DP-nya 35% up. betul. Terus kalau rumah gimana, Mas? Kalau rumah diusahakan milik sendiri. Tapi kalau misalnya nih, saya punya DP 40%. Rumah saya ngontrak. Tapi kayak saya kalau 1 lancar, bisa? Gugur. Oh, oke. Karena salah satu syaratnya itu harus rumah milik sendiri. Wajib rumah milik sendiri itu Bapak Ibu. Jadi selain DP-nya 30%, rumah wajib milik sendiri. Kalau 1 lancar, ada minimal pernah historical kredit nggak kalau ini? Kalau untuk pre-approve dan simplikasi proses satu dokumen, itu minimal pinjamannya dia ada 250 juta di 2 tahun terakhir. Oh, sama aja ya, tetap harus ada pinjaman juga. Betul, ya? ada histori pinjaman. Histori pinjaman. Ya, gimana ada kalau nggak ada pinjaman ya? Iya. Jadinya not fun kalau gitu, Ya, kredit ya. betul. Oke, nah berarti itu. Jadi untuk simplikasi proses sama yang pre-approve, bisa di-approve dalam waktu 1 jam. Ini valid Mas ya, infonya 1 jam Valid loh. untuk pre-approve ya. Kalau simplikasi dokumen atau simplikasi proses, itu PO-nya belakang. Karena kita tetap harus ketemu konsumennya dulu. Benar. Jadi disetujuin, tapi ya paling ya namanya kontrak kan harus tanda tanganin ya secara langsung ya, paling tinggal tanda tangan. Cuman kalau secara approval by system udah pasti. Sudah pasti di-approve. Gitu. Berarti misal saya beli hari Senin, ya kalau misalnya di tanda kontrak di hari yang sama juga langsung
Plaza bisa kirim unit. Sudah pasti bisa. Enak banget. Tergantung ketersediaan unit. Nah, tenang, SBT grupnya banyak. Oke, saya percaya itu. Nah, itu dia. Nah, berarti udah lengkap nih. Infinity, Priority, Pre-approve. Pre-approve itu sama simple proses itu sama ya? Sama. Oh, sama. Hanya membedakan PO-nya saja. Hanya membedakan PO-nya saja. Oke, wih menarik banget ya. Jadi itu tadi untuk kategori kriteria yang bisa pakai program yang saya sebutkan itu. Nah, tadi sudah dijelaskan ada Priority, Infinity, Pre-approve. Nah, intinya sih Bapak Ibu kembali lagi ya. Semua itu baik lagi ke si debitur ya. Betul. Dari datanya dia. Betul. Kalau misalnya Bapak Ibu merasa memang datanya bagus, terus pernah ada historical pinjaman 250 juta, biasanya sih mobil, rumah lah ya, dan satu pinjaman ya. Itu bisa langsung konsul sama saya atau ke Suzuki Finance. Cuman lihat saya aja deh. Kalau Suzuki Finance santai sibuk mereka. Langsung hubungi ke Pak Winton. Iya, nomornya ada di sini, langsung cari aja. Nah, itu nanti langsung nih kita proses supaya kita tahu Bapak Ibu ini masuk ke kategori yang mana dulu nih. Jadi penilaiannya itu berdasarkan dari historical credit. Ya. Gitu. Jadi setelah misalnya kalau historical kreditnya bagus, terus rumah milik sendiri, kalau kapasitas mah tergantung penilaian Mas ya. Betul. Nanti ada kredit analis yang menilai ini secara kapasitas masuk apa enggak. Betul. Gitu. Oke, menarik banget deh pokoknya. Oke, paling itu aja, sama mungkin ada beberapa yang mau Mas Arka infokan nanti terkait masalah kredit atau seperti apa gitu. Kalau untuk persyaratan kredit ya kita bahas sedikit ya. Jadi di Suzuki Finance sendiri kita itu untuk persyaratan kredit ada 3. Yang pertama itu ada dokumen identitas. Dokumen identitas. Nah, yang kedua dokumen kapasitas. Dokumen kapasitas. Yang ketiga dokumen domisili. Dokumen domisili. Ya. Kalau untuk identitas itu kita hanya perlu KTP, KK, dan NPWP. KTP, KK, NPWP. Nah, sorry Mas, saya potong sebentar. Ya. Terkait NPWP ini kan nggak semua, kadang ada beberapa orang yang masih belum punya NPWP Mas. Itu gimana? Nah, kalau untuk pengecekan di awal, kita nggak pakai NPWP nggak apa-apa. Tapi diusahakan ketika mau pengajuan itu sudah siap NPWP-nya. Nah, ntar koordinasi aja mau saya langsung. Betul. Itu untuk dokumen identitas. Ya. Selanjutnya kapasitas. Nah, kalau kapasitas itu ada yang namanya buku tabungan. Buku tabungan. Nah, itu makanya kalau misalnya Bapak Ibu ditanya buku tabungan jangan pelit nih. Ya. Karena memang dari leasing yang minta bukan dari dealernya. Ya, betul. Gitu. Karena itu persyaratan untuk mengukur kapasitas konsumen. Nah, betul banget tuh. Jadi segala sesuatu transaksi kan pasti tercermin di rekening koran ya, buku tabungan. Jadi si leasing juga menilai kira-kira masuk nggak nih? Ya. Gitu. Oke. Hanya buku tabungan aja. Buku tabungan untuk wira swasta, karyawan swasta dan PNS itu tetap wajib. PNS juga. Khusus untuk wira swasta, apabila dia tidak memiliki buku tabungan, kita bisa bantu dengan nota usaha. Nota usaha. Atau bisa dibuktikan dengan skala usaha atau stok barang yang ada di tempat usahanya. Oke. Soalnya begini Mas, memang beberapa konsumen misalnya kayak di Karawang nih, ini kan nggak semua orang punya rekening koran ya. Ya, di daerah biasanya seperti itu. Daerah misalnya di mereka masih jam konvensional lah pakai uang cash gitu. Jadi mungkin transaksi usahanya nggak tercermin di rekening koran. Nah, itu bisa tuh dibuktikan langsung. Yang penting barangnya ada. Betul. Ya, jangan goib nih barangnya nggak ada di rekening koran nggak tercermin, nggak susah juga. Iya. Betul. Oke. Nah, itu untuk dokumen kapasitas. Selanjutnya untuk dokumen domisili. Nah, untuk domisili sendiri kita ada beberapa dokumen ya. Nah, itu dia nih, penting. Kalau untuk dia rumah milik sendiri atau keluarga, kita hanya butuh PBB atau sertifikat atau ya. Jadi salah satu bisa nih ya. PBB atau sertifikat atau AJB atau rekening listrik. Nah, ini untuk rumah milik sendiri atau rumah keluarga. Ini salah satu Mas berarti ya? Salah satu aja. Soalnya mungkin beberapa konsumen agak sedikit risih nih kalau tanya misalnya dia belum balik nama, tapi kita minta sertifikat. Ya. Biasanya mereka agak sedikit protek nih masalah data nih. Betul. Berarti kalau misalnya dari keempat ini salah satu aja udah bisa kan ya? Bisa pakai yang simpel sih rekening listrik biasanya sih ya. Karena memang pada dasarnya rekening listrik itu ngambil datanya juga pasti dari PBB rumahnya juga. Betul. Gitu ya. Karena nggak mungkin sih PBB rumah beda sama rekening listrik. Ya, kalaupun beda biasanya nama orang tua. Ya, mas satu kakak gitu. Oke, jadi untuk yang program reguler ini 3 tadi itu, tadi untuk yang identitas, KTP, KK, terus NPWP kalau ada, terus kalau misalnya terkait masalah kapasitas itu ada di rekening koran, akta mungkin nota-nota transaksi atau foto stok ya. Ya, stok usaha. Stok usaha gitu. Terus yang terakhir untuk domisili. Tapi kalau misalnya
Ya kalau misalnya untuk domisili dari keempat itu nggak ada, berarti bisa dipastikan ngontrak ya dia. Kontrak. Dan kontrak pun kita bisa fasilitasi tetap. Kontrak bisa tuh. Bapak Ibu yang rumahnya kontrak bisa pakai di Suki Finance. Syaratnya apa Mas? Kalau kontrak, Mas? Persyaratannya kalau dia kontrak minimal kontraknya tahunan. Tahunan? Bukan bulanan ya. Oke. Dan bukan juga dia kontrak di rumah tersebut sudah berapa tahun, bukan. Tapi pure dia bayarnya itu tahunan. Oke, jadi bukan yang sebenarnya kalau kontrak, kenapa sih Mas dibedain antara kontrak tahunan sama bulanan? Nah, kalau kontrak tahunan secara nggak langsung dia sudah menempati rumah tersebut, biasanya sudah lama ya. Dan dia akan menetap di situ dalam jangka lama. Betul. Kalau dia bulanan, suatu waktu bisa pindah kapan aja. Iya sih, nah, ini yang akan mempersulit kita di bagian leasing ini untuk mencari konsumen tersebut ketika dia pindah. Gitu. Bapak Ibu ya, jadi kalau misalnya kontrak pun masih bisa kita bantu dengan catatan wajib tahunan. Ya, dan ditambah dengan bukti surat atau buku nikah. Buku nikah ya? Itu persyaratannya untuk rumah kontrak. Oke, buku nikah dilampirkan. Kalau misalnya pakai surat keterangan dari RT RW, bisa Mas? Nggak bisa. Nggak bisa ya, tetap. Oh, berarti melampirkan kwitansi pembayaran tahunan gitu ya? Atau mungkin surat perjanjian sewa kontrak? Betul, gitu ya? karena kalau tahunan itu karena nominalnya lebih besar, biasanya dia punya bukti transaksinya. Pasti, biasanya kalau di atas 5 juta. Jarang sih rumah kontrak tahunan 5 juta nggak ada kayaknya. Nggak ada, biasanya 12 juta ke atas. Biasanya 12 juta aja udah minimal sekali tuh ya. Iya, biasanya 20 mungkin 30 kalau tahunan sih ya. Ya. Gitu. Wah, mantep banget. Jadi Bapak Ibu itu udah cukup jelas persyaratannya apa aja, kriteria konsumen seperti apa, udah dijelasin semua. Pokoknya kalau misalnya Bapak Ibu mau beli unit Suzuki, pastikan leasingnya pakai Suzuki Finance. Gitu. Dan belinya di SBT Cipulir, nomornya ada di bawah ini. Ya. Oke, Mas Arka, terima kasih. Oke, untuk terima sekarang kasih. sih saya rasa udah cukup semua. Oke. Untuk kedepannya pokoknya Bapak Ibu jangan lupa langsung japri aja nomornya. Kalau misalnya mau konsul masalah kredit, Oke, terima kasih. ya, ya.